Des dari sementara dari Bapeda. Pertama-tama tentu marah kita panjang bersyukur karena atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat tanpa musibah apapun. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ini sesuai dengan kami kita akan melaksanakan Des rencana kerja 2022. Nah, untuk Des kali ini mungkin barangkali agak berbeda dengan sebelumnya, dimana kita nanti akan mengkaitkan antara kemarin yang sudah kita buat bersama-sama sampai sore ini ya, pohon masalah itu dari dampak untuk masalah pokok, kemudian penyebab masalah 1 dan 2 sampai dengan solusi kegiatan program kegiatan sampai subkegiatan, indikator capaiannya dan juga keterkaitan dengan akomodasi musren, akomodasi pokok-pokok pikiran dewan, visi misi wali kota dan lain sebagainya. Nah, di sini mungkin kami tekankan bahwa di Perkim nanti ke depan sesuai dengan Permendagri 90 ada beberapa urusan yang akan berpindah ke DPUPR. Nah, ini barangkali nanti kita cermati, mungkin mau nanti informasinya. Untuk sementara kalau kebijakan kita adalah sementara diusulkan dari Perkim, dan nanti dalam pelaksanaan atau mungkin dalam depannya sesuai dengan Permendagri akan dilimpahkan atau OPD yang sesuai dengan Permendagri dalam hal ini adalah PU, khususnya terkait dengan urusan sanitasi, air bersih, itu. Nah, di sisi lain dalam penyusunan Renja 2022 kemampuan penganggaran pemerintah terbatas, sekitar 100 miliar kita breakdown per OPD. Jadi untuk di Perkim ada plafon saya nggak tahu sekitar 5,4 ya atau 4 miliar berapa. Nah, tentu ini saya yakin mungkin dari untuk akomodasi pokir musren aja mungkin barangkali melebihi itu. Nanti akan kita lihat seberapa itu. Dan jadi untuk yang plafon itu adalah di luar XBAU, tapi di dalamnya juga sudah terkandung THR. Ini ada, jadi mohon disampaikan berapa usulan dari Disperkim, kemudian berapa untuk kebutuhan XBAU berapa, kemudian untuk THR berapa, kemudian untuk kegiatan yang itu berapa. Barangkali ada DAK juga tidak masuk dari pelakuan maupun mungkin dana-dana lain. Nah, kemudian kami nanti juga mohon informasi tentang dengan kegiatan-kegiatan yang akomodasi dari pokir, musren, dan juga barangkali ada visi misi. Nah, nanti mau izin nanti jam 9 atau mungkin setelah ini saya akan merapat lantai 2, ada rapat visi misi dengan Pak Wali dan nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Mungkin pengantar kami seperti itu. Mungkin untuk yang kesempatan berikutnya monggo dari Pak Edi bisa menyampaikan secara singkat. Itu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Pak Kofi, dan teman-teman kita semua. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Kopda yang saat ini akan melaksanakan kegiatan kerja ini. Yang kedua, kami mohon maaf pada saat ini sebetulnya Ibu Kepala Dinas kami akan secara langsung mengambil kegiatan ini, akan tetapi karena kita sekarang satu keluarga Mas Iwan, jadi kami berbagi kasih dengan panjenengan. Itu beliaunya saat ini tidak bisa mendampingi di kegiatan ini. Namun satu hal, kemarin kita sudah mengadakan pembahasan bersama kaitannya dengan materi di pagi hari ini. Kami lakukan bahwa yang pertama menyambut apa tadi yang dihentikan Mas Iwan, beberapa hal rekap dari rencana kegiatan kami adalah yang pertama dari kegiatan XBAU ada 26 usulan dan usulan gereja 26 juga dengan nilai total 1.170.135.600. Yang kedua, penyediaan gaji dan tunjangan gereja ada satu usulan
nilainya 4.198.062.000. Terus subkegiatan UPD kami ada 25 dengan total nilai 8.746.580.000. Sedangkan yang berkaitan dengan paket kegiatan dari Pocket UPRD di Rinja kami ada 3.028.189.000. Dari itu terdiri dari semua usulan ada 185 dan yang masuk Rinja 133 usulan. Terus selanjutnya paket kegiatan dari Musrenbang Ya. dari semua usulan 103 usulan, akan tetapi di usulan Rinja tersalin 41 kegiatan dengan nilai 11.280.430.744. Ya. Akomodasi 4 ya masih 4 atau masih 4 ya? 4 ya. Akomodasi Ya, akomodasi 4 miliar. Enggak, akomodasi apa? Oh iya. oh ya enggak 11 ya? Iya, 4 juta 4 miliar 4 miliar G 265.887.450. Jadi kalau kami total semua sebesar 21.358.854.050. Untuk rincian kegiatan lain kaitannya dengan kebutuhan THR kami mengatur pada saat ini kondisi THR yang pertama di kantor Perkim ada 10 orang dengan anggaran 259.826.000. Terus di pengelola air limbah domestik ada 9 dengan nilai 216.097.000. Di rusun dan khusus ada 44 orang dengan nilai 1.056.473.000. Ada juga 2 orang. Jadi jumlah semua 65 orang dengan nilai 1.560.696.568. total berarti sekitar 2,9 dan satu oh THR tadi ya? ya 156 156.698. oh itu ya total ya okay. Totalnya gitu. Total. Ya. Menyangkut tadi apa kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan unggulan wali kota, kita juga mencoba mengusulkan berkaitan dengan perbaikan rumah tidak layak huni Mas Iwan dengan mendukung program 30 juta per RT per tahun per unit 15 juta untuk 85 rumah tidak layak huni. 35 juta untuk 85 RT lah. 15 Oh 15 ya, masing-masing. ya untuk 85 RT. Terus ini masuk juga rencana kegiatan yang belum masuk SPD adalah pemeliharaan jalan skala lingkungan sebesar 250 juta, pemeliharaan saluran drainase skala lingkungan 300 juta, fasilitasi dan koordinasi kerjasama bidang infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman sebesar 149.642.000. Itu kaitannya dengan fasilitasi dengan kerjasama dengan kejaksaan. Jadi jumlah sementara sekitar 6
699.642.000. Itu yang belum masuk aja. Ya. SPPD. SPD kan. Terus kemarin juga ada arahan dari Bu Dini itu kaitannya dengan belanja modal yang ada di 2022 akan dialihkan ke perubahan 2021 Sebesar belum kami mereka tahsilan tapi masuk yang tadi ya, masuk total yang ya 21 miliar itu ya. ya Nanti di petani ya, gitu ya. Iya. Teman-teman di petani ya. Belanja modal yang dipindah ke apa? sebagai pelanggan penjualan koordinator juga ini sebagai bahan dasar berkaitan dengan Cakim 2020 sesuai dengan berita acara. Yang pertama adalah dengan indikator persentase penyediaan perumahan bagi masyarakat dari target 10,50%, realisasi di tahun 2020 6,42%. Persentase jumlah keluarga yang terlayani air minum dari target 100%, realisasinya 96,91%. Yang selanjutnya indikator luas kawasan kumuh targetnya 0%, ini realisasinya 10,78 hektar. Sebentar mas, No. pakai 10 atau 39 ya? Beda-beda datanya. Mas, ya mas, 39 atau 10? Mas, atau mas apa? Sekarang 39 ya? Sesuai dengan kriteria baru 39 ya? Saya kemarin kesempatan dengan kotaku 39 saya ingat. Oke, menyesuaikan Pak. Terus selanjutnya Pak, rasio rumah tangga yang masih BABS targetnya 0%, realisasi 2,20%. Persentase RTLH 1%, realisasi 8,80%. Menikah masihlah yang bisa kami lakukan sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kami menyesuaikan dengan tes yang akan dilaksanakan hari ini. Dari kami, pengantar dari kami, ada kurang yang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya nanti mohon izin kami minta paparan ya, bisa apa dikasih ke software atau itu itu loh ya, nanti mas ada nih, ada ini tuh loh ya, boleh dikasih itu biar lebih apa di tempat nanti. Nah kemudian mungkin yang jelas dari pagu sekitar tadi pagunya, saya mbak, pagu ini berapa mbak? Sama mbak? 4,5 berapa ya miliar. Ini ternyata menjadi 21 ya, 21 total 21,358. Itu udah total. Di dalamnya ada XBAU juga ya, 21 nih. Di XBAU yang tahun 22 1,170. Yang tahun ini berapa? SBAU kemarin di palnya karena tahun kemarin kan kita dapat apa istilah baru dapat tambahan di pal dari LH, jadi kan itu nggak cukup, kita ada tambahnya di sini. Oh, tambahnya berapa? Kita 200. Oh, itu tambahnya kali ya, tapi yang lainnya sama tetap. Iya, semuanya sama. Kemudian di XBAU itu ada belanja modal. Nah, di model di pal ya. Lebih banyak kita. Ya naik 200 itu untuk belanja modal. Bagian dari Bagian itu. Dan yang ditarik ke perubahan ke satu itu yang apa? Boleh Pak? yang perubahan Yang ditarik belanja modal ditarik ke 2021 perubahan itu yang di pal itu. itu. Iya. Yang dari pengadaan alat-alat yang untuk yang lainnya enggak ada. Ya, ya. Beli mobil, beli alat-alat enggak ada. Itu yang dana DAK atau betul enggak ada.
Tapi di luar ini tadi yang sampaikan. Iya, iya. Oke, di luar ini. Oke, jadi karena kaitan dengan ini apa? Kita lebih jauh dari pagu, yaitu nanti kita akan cermati. Ya mungkin di dalam ini Mbak Dini sendiri bilang ya, mungkin Mbak Dini kan sekarang orang tua kita bersama nih, jadi kita pedomani bareng-bareng. Nanti kalau ada musreng bang pokir, ya jadi gini, bagi kami atau mungkin dari standar kami yang masuk prioritas 1 adalah yang terkait dengan akomodasi visi misi wali kota, program unggulan juga termasuk, kemudian pokok-pokok pikiran dewan, hasil musrenbang, kemudian juga yang dari hasil FGD dan hasil forum OPD, itu adalah prioritas pertama. Saya nanti itu menjadi prioritas kita untuk didanai. Nah, kalau memang usulannya melonjak, nanti sampaikan dari pokir saja sudah 3 miliar, kemudian dari musrenbang saja sudah 4 miliar, dan OPD sendiri ada 8 miliar ya. Nah, kalau gaji kita tidak kita jadi yang SBAU dan gaji tidak kita perhitungkan, ada sekitar 5,5. Nah, kemudian yang nanti kita cermati barangkali yang itu ada 3. Teman-teman nanti tolong ya, cermati yang usaha OPD 8,7 miliar, kemudian pokir ada 3 miliar, dan musrenbang ada 4,2. Nah, mungkin yang prioritas pertama adalah nanti yang di pokir dan musrenbang 3 miliar dan 4 miliar nanti dicermati. Barangkali dalamnya juga ada prioritas pertama, prioritas kedua, ataukah ini mungkin barangkali memang sudah panjenengan survei dan itu memang sangat prioritas ya hasilnya, karena saya tadi mencatat dari pokir ada 185 ya, yang diakomodir 833 ya, jadi kan itu kan sudah prioritas ya. Dan yang musrenbang dari 103 usulan yang diakomodir pas 1 ya, pas 1 kegiatan. Nah, itu artinya kan, nah mungkin barangkali yang perlu sangat dicermati nanti adalah yang usulan OPD 25 kegiatan yang sampai 8,746 miliar, itu yang kami catat ini. Kemudian yang untuk THL ini kan istilahnya kan kena ora ya, mungkin memang itu mendukung itu nanti sudah kita catat 1,560 itu untuk THL turunnya. Nah, mungkin itu. Terus selanjutnya mungkin monggo teman-teman ya, mau izin saya tak bergeser ke lantai 2. Nanti monggo nanti jadi ini Mas, jadi kemarin tadi kami sampaikan kita nanti akan bahasnya melalui juga yang kaitan dengan poin masalah. Nah, sudah dibuat ya, sudah diisi. Mas Revi, Mas Revi. Mas Dani, Mas sudah Revi. yang poin masalah kemudian dikaitkan dengan yang kegiatan sudah dikirim kembali belum? Belum, baru kemarin, baru selesai kemarin. Dia dikirim ke anu aja, ngasih laptop tuh Mas Dani. untuk Ya, dipaparkan di sini. dipaparkan Nanti aja di sini. dibahas di sini dibahas bareng-bareng. Nanti nggih, yang saya tak meluncur. Dong teman-teman nggih. Iya. Pak Id. Iya, terima kasih Bapak Pimpinan. Tadi sebetulnya saya ingin menggarisbawahi, tadi pagi juga kami ada briefing ya, setengah jam kaitannya juga sama dengan pada hari ini, bahwa pada hari ini ada pertemuan dengan Bapak Wali. Stressingnya adalah kembali lagi visi misi dan prioritas yang akan dilaksanakan, utamanya juga kaitannya dengan 30 juta untuk RT masing-masing RT ya. Tadi juga sudah disampaikan juga kaitannya dengan satu, bahwa pada hari ini kita akan dengan disperkim, artinya secara tidak, tadi saya mencatat bahwa sebetulnya dari apa yang disampaikan Mbak Dini sebenarnya sudah selesai karena Mbak Dini juga jadi PLT-nya Bapeda. Nah, itu artinya nanti, tapi ada dinamika di situ, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa nanti yang harus kita cermati itu kan satu, pokok-pokok pikiran, kemudian yang dua, kaitannya dengan hasil-hasil dari musrenbang yang diakomodir, kemudian juga dari forum OPD maupun FGD. Nah, artinya kembali lagi nanti mohon dari rekan-rekan juga bisa memprioritaskan, artinya prioritas pertama dan kedua. Nah, ini yang kita cermati pada hari ini. Des ini adalah bagaimana nanti relevasinya antara prioritas 1-2 yang menjadi nanti yang sudah disampaikan oleh Pak Adi Masrur tadi, kaitannya dengan pohon masalah, artinya urusan yang menjadi
urusannya Perkim yang nantinya sesuai dengan Permendagri nomor 90, apakah nanti akan diampu oleh DPU. Tadi yang garis besar yang kedua adalah nanti akan dijelaskan secara adat antara Mbak Dini dan Pak Yunas. Tadi karena ada berbagai permasalahan, tidak hanya Perkim dengan DPU. Kemarin juga ada LH dengan Dishub kaitan dengan PJU. Nah, ini merupakan PR besar bagi Bapeda, artinya dari implementasi Permendagri nomor 90, karena kemarin juga dari DLH ternyata juga belum mengisi dari plafon anggaran untuk PJU, artinya kembali lagi nilainya sangat besar, 7 miliar. Nah, ini nanti kita pada hari ini juga yang tadi form renja tadi Mas Revi, nanti kaitannya juga ada relevansinya menjawab itu semua. Artinya seberapa urgen nanti renja 2002 yang sudah disampaikan oleh Pak Edi Masril tadi bisa menjawab pohon masalah. Untuk itu mohon nanti yang form renjanya yang kemarin yang sudah kami kirim nanti kita cermati bersama-sama apakah usulan dari yang tadi yang disampaikan oleh Pak Edi Masrur kaitannya dengan pokok-pokok pikiran Musrenbang maupun yang dari OPD. Nah, nanti kita cermati bareng-bareng apakah itu menjawab pohon masalah atau tidak, apakah itu menjadi prioritas atau tidak. Nanti kalau menjadi prioritas, ya kita teruskan, memang itu menjadi salah satu hal yang harus kita laksanakan dan juga menjawab visi misi maupun program unggulannya Bapak Wali Kota yang baru. Nah, ini monggo silahkan dari rekan-rekan Disperkim menjelaskan kaitannya dengan pohon masalah yang form renja yang kemarin ya, yang sudah kita kirim, karena hal itu nanti akan metani seberapa besar plafon yang katakanlah bisa diakomodir. Mungkin kami menambahi sebagian Pak Mas Rik kaitannya dengan apa yang dikatakan Pak Rik. Yang pertama kaitannya dengan pohon masalah tersebut, kami telah mencoba menghubungkan antara Permen 90 dengan yang pemutusan kiranya. Terus kemarin juga kita sudah mencoba sampai ke kegiatan-kegiatannya. Tapi nanti lebih detailnya lewat tayangan. Dan yang kedua memang berkaitan dengan sanitasi dan air bersih, kami juga telah dimasukkan dalam renja itu. Bisa dimasukkan di sini, Mas Riki ya. Dimasukkan di sini, terus mungkin arahan dari Bu Dini sama Pak tadi disediakan secara ada. Ya, karena kemarin itu dari pengalaman LH dan Dishub ternyata yang LH itu belum menganggarkan untuk PJU. Nah, sedangkan Dishub saya mau berbuat apa itu. Nantinya dengan adanya Permendagri nomor 90 tadi, misalnya mau menerima itu, tapi dengan catatan, lah ini anggarannya seperti apa? Nah, ini mungkin saya lebih cenderung bahwa melihat Permendagri nomor 90 nanti, artinya dari kalau memang itu sudah lepas dari urusannya Disperkim, nanti di DPU lebih mudah, artinya menerima plafon anggaran itu yang akan saya kerjakan ini sudah ada, karena kita pengalaman yang LH maupun Dishub. Jadi sekarang ini masih menggantung untuk PJU itu 7 miliar. Jadi belum dari Dishub mau menerima itu, tapi ya bentuknya kegiatannya apa? Nah, dari DLH tidak menganggarkan itu. Artinya baik itu dari sisi sarana prasarana maupun SDM. Nah, itu mohon nanti dari Disperkim, karena ini kita kan sama-sama orang tuanya sama.
orang tuanya sama dan nanti akan diselesaikan tadi garis besarnya akan diselesaikan oleh Bu Dini secara adat dengan Pak Yonas. Nanti ini disampaikan juga kaitannya dengan nanti Permendagri 90 kaitannya dengan apa-apa saja yang nanti menjadi urusannya dari DPUPR. Nggih, monggo silakan untuk menyingkat waktu. Mohon dari rekan-rekan dicermati ya. Lalu ada di kopi ya. Mantap. Monggo silakan. Dalam Di setting Mas. pun ora muteng. Kita ini ora paham kok ya. Mas bisa kan? Nyeting. Gendot Padang. Wis ketok Mas ngono. Kita wis ketok iso. Ini masih Ih. kami sajikan berkaitan dengan masalah sesuai form yang dikirim dari masjid. Beberapa hal kami menyesuaikan. Ih. Yang pertama adalah dampak adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat. Itu adalah masalah pokok. Yang pertama adalah rendahnya kualitas lingkungan pemukiman. Masalah yang adalah belum terpenuhinya 100% air bersih. Terus kita masuk ke penyebab level 1. Yang pertama adalah keterbatasan kapasitas produksi air bersih, rendahnya kualitas air baku. Kita menunjukkan datanya adalah indikator umum. Sedangkan untuk memang ini kami belum mengisi semuanya Mas Wi. Iya. Karena menurut saya kami juga kemarin keterbatasan waktu. Nanti dengan gambaran ini nanti kami akan menyesuaikan dan akan kami isi juga yang belum kami terapkan di situ. Tapi pada prinsipnya kami sudah mencoba mengisi dari program kegiatan dan sampai dengan nanti sub kegiatannya. Ini adalah sebagai salah satu contoh adalah kaitannya dengan penyelesaian masalah berkaitan dengan masalah pokok rendahnya kualitas permukiman. Kami masukkan dalam program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Penyediaan enggak cetak. air minum. Artinya apa ini kan? Kalau tadi kita berbicara tentang Permendagri 90, Ya. kalau ini pemutakhirannya kita ini adalah kode ini kode di PUPR. Iya, enggak apa-apa. Ya, Nanti ada catatan. kita akomodasikan di situ. Mungkin nanti keterwakilan dari kode-kode itu adalah kita melihat jelas nanti yang terpisah antara PUPR dengan pergi. Oke. Ini salah satu contoh Mas Wid. Iya. Ini adalah kaitannya dengan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air. Sebelum kita teruskan, tolong ditambah kolom ya. anu Kolom
Yang kanan sendiri paling kanan. ya renjanya kolom renja sama hasil des hari ini. Biar nanti paling paling kanan, paling kanan. Nah, itu ada Nah, anggaran, usulan anggaran. Oh, jangan didelik ya, itu nanti dibuka. Indikatornya Delik itu nanti. Usulan anggaran, hasil des. terus sampingnya hasil des. Terus lagi satu keterangan gitu nanti. keterangan yang diserahkan Keterangan. pada DPU. Nah, sekarang dibuka lagi. Anu, keterangan gitu aja. Atau Catatan. wae, cocok. Biar cepat nanti masing-masing bisa memberikan satu penjelasan secara langsung biar langsung ditulis dan kita sebelum jam 12 sudah selesai gitu. Oke. Atau mungkin Anu ngeten, iki Iya. cepet. aja ya, Pak, ya. Cepet Iya. letak anu nggih. Letak Iya. marker supaya nanti lebih cepat. Ini masalah sudah dibahas kemarin, sudah panjang banget sehingga kita tidak coba untuk bahas lagi. Dibahas lagi merubah. Dibahas lagi. Oh, ada perubahan. Oke. Ya nanti nggak apa-apa nanti. Wis dianggap Biar apa? perubahannya wis disetujui. Kan karena sudah diusulkan di anggaran. Nah, kami coba melihat anggaran yang jenengan usulkan, kegiatan yang jenengan usulkan itu gandeng dengan masalah yang jenengan hadapi. Satu, yang kedua adalah pengisian indikator dari keterpakaian indikator yang ada di Permendagri 86, Permendagri 18, kemudian TPB. Itu tadi yang ditutup itu tadi. Di blok dulu aku unhide. Di blok dua kolom itu di blok JS itu di blok bareng J sama S. Nah itu unhide, tak buka. Nah itu ada TPB, ada SPM, ada Permendagri 86, Permendagri 18 itu masih kosong semua. Waduh rada bot. Terus ke kanan lagi yang ketiga adalah sumber kegiatan itu apakah mengakomodir musren atau FDD atau poker atau program unggulan atau program OPD sendiri. Kalau OPD sendiri ini sini nggak dijentang nanti. Kita cuma ngelihat di sana. Jadi genro cepet. Terus lanjut ke satu-satu kegiatan. Yuk langsung urut Yang satu. tadi, Monggo awalnya tadi. ajeng dimulai dari bidang mana? Monggo silakan. Monggo silakan. Kalau RKA-nya sudah disusun enak ya Pak Mim ya. Iya. Kalau kayak pertanian kemarin kan gini, sampai nih. Ya, iya. Terus sampai nih. Berarti kan itu kemarin besok misal RKA diumumkan, kita ngetok ya bisa tuh itu. Bisa. Mau nggak sesuai ini tuh. Kira mungkin RKA itu digawe sudah mau buding. Nah, tadi Nggih, berdasarkan tadi katanya sudah selesai. Mbak Dini bilang gitu. yang ini. Ya coba makanya dilihat. Ini untuk SIPD sudah selesai, Mas Edi, Mas Rul. Karena tadi Mbak Dini bilang katanya sudah selesai gitu. Udah masuk di SIP di semua ya? Udah kurang tadi itu yang disebutkan Ya, beberapa kegiatan tadi yang disebut. ya bersyukurlah pokoknya. Oh ya wes. Jadi kita nggak perlu nginceng SPT. Oke, jadi semua poker
yang ada di SPPD sudah diberi jawaban kok ya. Mbak Sinta, itu yang di tabelnya tadi ya wis Kecuali dicentang. yang Yang di tabelnya yang di kertas kerjanya tadi. belum ada jawaban itu. Selain gitu sudah dicentang-centang belum? Tak cium loh Mbak. Gitu. Yang di tadi kertas kerja itu. Kuwi piye Mbak Pep? Nek sing ngono ki Mbak Pep. Ke sini ke kanan. Nek sing ngono jawaban piye Mbak Pep? Terus kanan lagi. Nah, untuk masalah FGD Pokir itu di Kan kegiatan belum dan ada subkegiatannya sudah dicentangi belum? Sesuai kegiatannya. Nggih, itu akomodir apa gitu. Heeh. Oh, tak cium kowe. Maksudnya kegiatan-kegiatan kita itu apakah hasil dari pesantren, dari pokok itu belum? Digabung jadi satu itu mbak di PSU kan kalau di SIPD kegiatannya di PSU Enggak. Maksudnya gini iya loh. kan maksudnya Sing penting ana jawabane gitu toh, Mbak. Maksudnya Tapi untuk mendapatkan jawaban itu kan kita harus melaksanakan. Wah, ya. ini tujuannya Jadi iya, nanti sambil jalan jenengan sing pokir-pokir itu yang belum ada jawaban. Jalannya itu rentangnya Rehab untuk perbaikan. Ya segera paling 5 hari itu masuk di pokok. 5 hari 50 Apakah dia usulan. mendukung STM apakah program unggulan itu? karena ranwale Renja kudu dadi ya Mbak ya. kegiatannya RKPD ini kudu dadi bro 5 dino mau ya. di PSU yang misalnya program pokir di PSU itu ada program Mau gak ada rapat malu 5 dino mungkin apa? nah jadi makanya kalau Tapi kan di situ ada nanti ada sub kegiatan banyak kan Mbak? Iya. Di tabelnya belum dimasukkan. Sebelum kuah kapan? Ya. Nggak ada. Oke. Akhir Maret. 2 minggu ini. Atau gini Mas Jonan. Mas Johan. Arep pindah DPU kaya niki. Namun kaitannya dengan yang tadi yang susulan kemarin itu yang 50 itu memang pernah Bu Dini mengundang ke kita untuk pembicaraan apakah kita nanti kami tak menuju juga Oh J. ya karena kita memang perlu waktu yang survei dan penghitungan juga Ya memang harus ada jawaban. Nanti Bu Dini pun juga akan. iya Cuman waktunya monggo ke. Iya. Makanya jenengan anu aja. Catatan kita Mbak Pep yang 50 catatan nanti Bu Dini sing ngekei waktu ke Perkim berapa untuk mengeksekusi. Diurutin Oke. bisa dan cepat. Nggak, terus lanjut monggo kegiatan-kegiatan yang lain yang tadi yang belum masuk di Renja ada berapa Mas Ferry? 5 kegiatan. 5 kegiatan yang belum masuk itu kegiatannya Perkim Dewi atau yang nantinya dilimpahkan? Ada yang penting sendiri mata itu yang tadi ya pemeliharaan pemilihan jalan dan lingkungan ya pemeliharaan jalan skala lingkungan saluran drainase fasilitasi itu kerjasama dengan kejaksaan sudah itu cuma 3 itu sama usaha pokir itu yang dari bulan yang 50 Oh itu yang Ya. belum Ya. masuk di sana. Ya. Nanti ditaruh di paling bawah nggih. Terus kemudian yang lain sudah tidak ada nggih. Sekarang masuk ke kegiatan panjenengan monggo. Kegiatan-kegiatan untuk ngisi di form yang tadi. dari awal. Ya, dari awal jadi monggo satu-satu. Bro, kayak ono catatan apa Mbak? Kayak belum terhubung indikator. Sing XBAU kita tinggalkan dulu. Pembangunan perumahan. Program pengembangan perumahan, kegiatan penyediaan rehab rumah korban relokasi, program pendataan rumah. Angkanya 111. Niku angka niku jarang pindah ke tadi yang ke tadi sana. Ke angka usulan. Nah, itu masuk Petri.
kegiatannya di mana? Pasti kan kegiatannya yang sana, ke kanan. Belum belum dimasukkan. Aduh, lah iku Nah itu sudah ada itu. Itu bukannya dari ini yang dari Permendak. Iya. Ini baru indikator Permendagri. Iya. Belum. ya masukkan ke sana. Nanti nguai. Tapi udah masuk semua belum Permendak? Pendataan tuh enggak belum. Kalau yang belum masuk ada kolom Permendagrinya, jenengan tulis kegiatannya, taruh di paling bawah. Pendataan penyadaran korban bencana itu kegiatannya yang jenengan masukkan di SIWD nggih. Kalau belum tercover di sana, tulis kolom paling bawah. 101 pengembangan perumahan. Pendataan. Belum masuk ya? Tadi baru masuk tadi pagi. Aduh bisa jam, bisa sore. Glagate bisa sore, glagate iki. Wah yo. Wah kita celuk ya. Di sana itu loh, Mbak. Tadi di apa ya? Nah ini nih. Wis. Dadi kita pikir iki sono kongkone nang kono, nemplek rono. Kalau ada yang nggak mungkin telepon Mas. Toto sik piye, Mas? Ya wis ditata sik ya. Iki break sak jam ngono po. Nata ya sak jam ya. Break dulu nata kegiatan-kegiatan jenengan, masukkan ke Masukkan di form sini tadi. ya. Nah, nanti terus karo anggarane ada, baru nanti nek karo anu ya pokir-pokire barang itu program saka pokir iki program. Kok lagi kita lihat bareng-bareng ya luwih cepet meneh. Iki nek di karo ditunggoni doyan ya ngene mesti gumyur mana. Ngono ya, oke. Break berapa setengah jam apa sak jam? Mbak, 1 jam ya? 1 jam ya. 1 jam. 1 jam punjul-punjul ya 1 jam. Nanti sekalian yang bidang yang lain Enggak. disiapke. Lah iya. Karo nyicil anu, Sekalian nyicil kemarin. bayangke untuk break 1 jam ini, nyicil bayangke indikator Permendagrinya apa, yang 86, yang 18 apa, yang TPB apa, masukkan ke sana. Penyediaan datanya, nanti indikator data, dengan data seriesnya 5 tahun ke belakang, prediksi ke depan kita minta di situ. Terus belum tahu buka lagi apa? Iya, Mbak. Tadi juga ditekankan oleh Bu Dini bahwa data yang tidak up to date tidak usah dipakai. Ya 3 tahun lah, Iya. 3 tahun ke belakang lah, minimal 3 tahun ke Tadi belakang. seperti itu. Maksudnya Ya nek untuk indikatornya ini nanti nempel ke indikator nanti untuk data nih. Nanti jadi kok pas sesuk ngirim berita acara 1 kali 24 jam. kemarin kan kita udah bikin pohon masalah itu toh bareng-bareng gitu. Sampai jam 5 lebih. Iya. Setelah itu saya laporan Bu Dini. Laporan Bu Dini langsung oh masalah kok sebanyak itu gitu. Ya, benar. Dia bilang kalau masalah lebih dari 3 itu bukan masalah pokok ya. Kamu harus cari Masalah pokoknya satu. enggak Masalahnya yang bawahnya itu. iya. Akar masalahnya mesti banyak. Kamu Iya. harus cari lagi apa pokok yang pokok lebih pokok lagi apa gitu. Nah, terus akhirnya kita kembali ke yang awal lagi, yang awal yang sebelum kita bahas di sini. Sebelum des. Jadi Des itu. buyar meneh. Biar meneh. Terus kemarin itu kan yang ditanyakan kok di situ kok kawasan kumuh. Terus apakah yang di luar kawasan kumuh itu enggak ditangani gitu. Nah ternyata tuh maksudnya ini itu tuh bukan kawasan kumuh, tapi itu istilah indikator kumuh gitu loh. Jadi ujung-ujungnya itu ke situ. Bukan kawasannya tapi ke Iya, indikatornya. karena nek bicara kawasan kumuh kita mikirnya oh SK, kita mikirnya SK kawasan kumuh. Iya. Terus bukan itu indikator. Jadi misalnya Sing ukih kayak. ada jalan rusak itu kekumuhan, ada saluran rusak itu kekumuhan gitu loh.
Betul. meskipun tidak masuk di SK-nya itu. Oh, Nah, kemarin kalau Pak Jaka wis di pitati ngantek 7 ya Pak Jaka ya. Ya, itu karena kalimat di awal saya kan sebagai Di awal. penumpang ikuti drivernya. Ketake ya wis apik lho wingi iki. Nah, kemudian Dibuyarke. dua driver Bapeda dan driver pergi. Dan driver perkime delala ya kepala Bapeda kan ngono. Baru ya pilihkan saya ngomong berarti salahnya tulisan awal sehingga persepsi teman-teman Persepsinya kita beda. Terus ditemukan sama Pasek indikator baru itu Pak. Ya wis pokoke intine kok aku iso ana indikatore nang kono ana angka-angkane sing pas nanti 1 kali 24 jam ya, data. data. Jadi data itu kalau tidak kita masukkan di permasalahan, tapi kan kita ujung-ujungnya itu kan butuh data ya sebelah sini gitu. Betul. Gitu. Ujung-ujungnya butuh data memang. Ujung-ujungnya butuh data. Misalnya masih banyak RTLH. Di sini pasti ikutannya kan harus ada data RTLH. Nah, ini yang sebagai dasar saya mengajukan pendataan untuk RTLH kegiatan itu. Jadi nggak perlu di sini terus di bawahnya ada masalah kurangnya data RTLH itu Enggak perlu. Oke, jadi kemarin yang pendataan kita hilangkan aja. Jadi langsung permasalahan ini butuh data di sini. Kalau kita memang belum punya Lah data ini di sini, jenengan sudah kita beri masukan seperti itu ya nggak perlu ngomong ke ngono ya tetep pengine ngono bu nyantelke ya monggo. Ini penak wae kok. Sing penting data itu ada. Kemudian indikatornya itu nanti dari persentase peningkatan, pengurangan kan gitu. ini tak langsung. Intinya datanya dari iso ngejawab DO. Lah ya. Iya. Jadi kegiatannya jenengan memang arahnya nanti untuk jawab indikator-indikator yang jenengan template di sana. Sing go dadi targete kuwi lho, Mbak. Yes, itu aja kok simple. Nah, karo kenapa itu Permendagri 90 karena tan kena ora masuknya itu kolomnya nantinya itu. Kuwi ki sakjane Mas Riyadi mudeng. Ayo. Sok koyo ngono kuwi kok. Kuwi sakjane Mas Riyadi mudeng lho, Mbak. Ada waktu tersendiri. Kok maju-maju to, Mbak? Iki break sak jam monggo minum-minum dulu karo ngletik-ngletik. Iya. Ngekek kesempatan Mbak ada berkutat karo kita ganggu-ganggu sithik lah. Pada keluarnya Mas Jo sama Mbak Bil dari dalam. Ngerti wae lho, aja kok iki. Bisa membaca. Saya bisa membaca itu. Mbak. Mungkin jenengan sing ngene TPB iki jenengan rekoso lho iki. Indikator TPB jenengan. Oke. Tujuan pembangunan berkelanjutan. Indikator TPB iki jenengan ijik blok apa jenengan ngisi iki. Kondisi iki ngisi iki. Apa indikator itu? Iki Yang masuk di Perkim. indikatornya Sakjane Mbak Dini mudeng iki rada baso wingi pas ngono. Tak mulai nih. Kita belum tekan semono ini. Baru tekan sama to ya? jelas mesti itu. Belum sampai Itu ngene, indikator Mbak. kuwi mlebu Kalau itu volume terbatas toh, kok nek mlebu ning indikator TPB, targetnya digawein subkomen wae. Jadi Anu Mbak. judul ning TPB ne Coba toh. dituduhke anu indikator TPB ku apa? Gane perkim. Tak golek kok ya ora ketemu. Sanitasi yang layak nomor Biasanya 7. itu. Anu, saya ganti pujo. anu. Kalau TPB-nya nomor 7, Mbak. Air minum dan sanitasi yang layak. Kan sudah apa namanya sama ya, misalnya kegiatan tadi seperti pokir kan misalnya peningkatan jalan lingkungan mana, nah itu nanti kami minta contoh seperti apa terkait dengan indikator Permendagri dan Permendagri 6 atau contoh. atau ya jadi teman-teman bisa lebih cepat Oke. benang merahnya
kata kuncinya seperti apa sih? Permendagri ini sampean wis ana urung, Mbak? Burung ono. Aduh. Duh, dah. Wis to, wong iso judul programe kok. Simpel Mas Johan. apa? Sing Yang namanya Iya. pokir, 86. kemudian musren itu sama kegiatannya. Heeh. 86. Kegiatannya ya peningkatan jalan lingkungan, pemeliharaan, 86 ini 2017. drainase dan lain sebagainya. Contoh indikator ya. Ya. Perumahan dan kawasan permukiman. Iki Mbak indikatornya ya. Kegiatannya ini Rasio rumah layak huni. drainase Mas. Benar. Terus rasio permukiman layak huni. Cakupan ketersediaan rumah layak huni. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Ini semua di sini nanti ada ini Mbak. Awes ono rumuse. Jadi yang itunya nanti DO-nya. jadi DO-ne. Lah kuwi sing ku dadi kegiatane jenengan gitu loh. Judulnya kono. Terus permukiman yang tertata. Persentase lingkungan permukiman kumuh. Wih. Jadi itu nanti disesuaikan dengan kondisi di Kota Magelang. Tidak diambil semua. Tidak diambil semua sing bisa terus persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU. Berarti kan itu bisa masuk itu. Tapi kan ini aja toh kita sebatas yang diusulkan dulu ini. Iya. 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 Itu Iya. cantol ke situ. Iya. Enggak maksudnya tadi loh terkait Iya, terkait iya, apa? betul. Terkait jalan Indikator lingkungan ini itu dia loh, pakai Mbak. untuk nyantolke kegiatannya sampean. Terkait jalan yang kumuh tadi kan itu bisa masuk yang di situ. Ya. Kan jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu, jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu kan seperti itu. Dilihat dari indikatornya kan ketok sing Permendagri ya, jelas semua. Contoh tadi jawaban Mas Kanto. Iya. Dengan Kita kegiatan pokir, kegiatan pokir masalah drainase kan ngono. kegiatan pokir, kemudian kegiatan semua kegiatan hampir sama. Ya. Ya. Kecuali ada terkait dengan DED, kampung tematik itu tidak. Nggih, Mas. DED, kemudian itu ada kegiatan setelah DED kan fisik, ya, kita dengan memberikan kegiatan fisik di kampung tematik itu yang agak beda sedikit, tapi yang lain sama. Nah, satu contoh tadi kan drainase. Drainase itu ukuran untuk lingkungan kumuh enggak? Untuk indikator penentuan Kumuh. kawasan kumuh enggak? Penentu. Ada yang kumuh, ada yang tidak, itu merata. Enggak, maksudnya indikator penilaian satu kawasan bahwa drainase itu salah satu penilaian untuk kawasan kumuh atau enggak? Ya. Nah, ketika itu iya, berarti indikator yang bisa mewakili kegiatan jenengan itu, contoh persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, itu sudah gantol kegiatannya jenengan itu sudah. Kumuh itu kan kita sudah di klaster yang 39 tadi, 36 tadi. Nah, Iya. itu tidak harus di situ. Jadi ya ini kan perkotaan, kawasan perkotaan. Nanti kan kemudian indikatornya, rumus indikatornya luas permukiman kumuh yang tertangani garing luas permukiman kumuh. Nah, itu Jangan ada data atau itu nih. ya, kumuh itu kan sudah terklaster ada data. Itu di luar klaster kumuh yang tadi persentase. Sing program kegiatan pengusulan pengusulan padahal sudah tidak kumuh, berarti tidak disentuh, ngono maksudnya jenengan. Iya. Tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu. Jadi kawasan yang sudah tidak kumuh tapi kegiatannya jenengan tetap di sana kan gitu kan maksudnya jenengan. Iya. Itu tetap bisa karena untuk mempertahankan ketidakkumuhan itu. Karena tidak ditangani kan jadi kumuh kujuran. Gitu. Itu fungsinya kemarin pohon masalah itu seperti itu. Jadi tidak kita hanya pakai utama, indikator yang tapi cukup keberlanjutan mewakili juga, Pak. general gitu loh, tidak langsung item-item kegiatan kemudian harus ada indikator enggak. Tapi setiap kegiatan jenengan ada output. Nah, output kegiatan itu ada indikator. Nah, output kegiatan ada indikator itu cantolannya adalah Permendagri 18. Lo buka ke contoh.
banjir ki mlebune dengan apa ya? Luas kawasan permukiman rawan banjir ki mlebune dengan Tapi apa? kok saiki dadi kegiatannya Masuk apa tuh Pak? Maksudnya pekerjaan umum dan yang ditanyakan? penataan ruang. Kuwi sing permukiman, Oh, Mas. saiki. Nek sing perumahan ana dhewe. Oh, Mas, sing Johan. perumahan Sing saiki ya, perumahan ya. ada sendiri, iya. Kalau yang ini makanya aku bilang itu yang rawan banjir kuwi mlebune nang gone PUPR toh. Sing rawan banjir. Oh, pergi nek iki jujule tok ya. Perumahan tok saiki. Nang gone perumahan nek Oh, sing perumahan tok iki. Iya. Perumahan. Iki kan. Perumahan rakyat. Oh, berarti sing judulnya perumahan rakyat kan? Apa nih? Iya. OPD perumahan rakyat. Sila 104 urusan 104. Jumlah rumah yang berada pada Kawasan. jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rawan penanganannya. Jumlah rumah yang terkena bencana alam, rumah RT, KK, dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana. Jumlah unit korban bencana yang direhabilitasi sesuai rencana aksi. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai rencana aksi. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun. Terus jumlah unit lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal. Fasilitasi penyediaan RTLH ya lagi. Indikator outcome-nya SPN nya ono kok iki. penyediaan rehabilitasi layak huni korban bencana. Ada kan? Ya kan ini bisa dari penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana. Rumusnya juga ada. Sing iki ono Mas. Terus Jumlah luasan layanan apa? penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten. Apakah indikator itu bisa dimasukkan? Loh, iki ana iki presentase kawasan permukiman kumuh Iya, di ada bawah di situ. 10H kabupaten kota. Berkurangnya jumlah unit RTLH rumah tidak layak huni. Jumlah perolehan yang dilengkapi PSU. Mbak Sin, ono kabeh nang Permendagri 86, Permendagri 8617, Permendagri 1820. Iki jenengan nek ra buka iki pamit jenengan nggih. Iya. Jadi ini pun masalah. Ya kan ujung-ujungnya adalah indikator ini. Untuk menyelesaikan indikator di permen itu loh, Mbak. Ketika kegiatan ini kalau pada tingkatan kegiatan ini nanti outputnya iki 3K outputnya ini, tapi dengan program munculnya outcome. Ketika tidak di program atau tidak di kegiatan, tapi indikator itu lebih besar lagi, berarti indikator makro Di TPP atau itu nanti TPP. keluar. Tambah mood. Apa kuwi panganan opo? Wis ngono kuwi lah wis iso. Nek sing nang gone Permendagri ki ngono, Mbak. Engko jedule yo dadi DO kuwi. Definisi operasional kegiatan kuwi, Itu Mbak. sesuk nek wis mlebu RPJM. Nanti yo guru aku wis sing dikira. Dadi wis ono targete piro hitungane piye ngono. Ini catatan saya Mbak Sinta, jangan membuat DU yang sulit untuk dicapai. Di sini sudah ada. Kalau di Permendagri-nya sudah ada. Tidak, maksudnya itu pengalaman Oh, nggih. tahun ya 2016 2001 itu kan Target yang susah juga, Pak. Susah, Melebihi nggak usah. target yang melebihi. nggak usah. Kalau itu memang sudah ada, tapi yang sesuai dengan kondisi dan mudah dicapai oleh Kota Magelang. Karena kembali lagi kita hanya 3,5 tahun doang. Nggih, betul. Yang RPJM ini ya, Pak Widi. Lenggarap ya cepet. Iya. Pelaksanaannya ya cepet. Sekarang contoh itu di Sub dari terminal min siji Yang C itu ya, Pak ya. sing terminal C memang Magersari, padahal itu 5 Targetnya ya. targetnya 5. Oh, berarti dihapus aja.
indikator tok. Berarti dihapus. Perbaikan jalan lingkungan itu ya Pak nggih. Iya, tapi kan Itu kan masa indikator itu Pak. itu indikator, tapi Iya, toh? apa sih? Kan dia dari Kegiatannya mana-mana. dari banyak-banyak. Nggih, tapi kan maksudnya kan itu kan cantol aja di satu indikator gitu Iya. Pak. Tapi kadang-kadang ada permasalahannya seperti yang di RPH kemarin. RTH. Ya, RPH Oh, RPH. hewan itu Oh, nggih. itu ada yang itu masuk dari jalan lingkungan, ada Oke. masuk yang tidak masuk SK jalan. Itu kan Karena perbatasan tuh itu sama kabupaten. enggak, Atau masuk tetap masuk provinsi? kota, Nggih. tapi kan dia tidak masuk SK jalan di Kota. DPU, Nggih. tapi dia masuk ke ada sebagian Nggih. yang masuk, jalan ada kota. yang masuk jalan, tapi ada yang tidak. Jadi DPU mau mengerjakan, kesulitannya itu di SK jalan tidak ada. Ah, Terus nek sakjane statusnya itu yang benar itu masih masuk kota. masuk Punya kota. kota itu. Iya, di atas RPH, kan di atas RPH. Nggih. Kan- Batasnya jembatan itu nggih Pak. Kan batasnya kan sungainya itu. Kan sungai Jembatan Elo, itu. sungai Jembatan Elo, itu tuh. sungainya, Oh, sungainya. tapi itu kan di atas RPH-nya, di Nggih, atas nggih, bangunan, nggih. talutnya. Jadi Nggih. jalan itu statusnya, ya statusnya aja. Iya, iya. Ini makanya kan ini permasalahannya, Iya, Pak, ya. permasalahannya itu kan ada dua. Jadi jalan lingkungan itu ada SK-nya, Nggih. ya DPU juga punya SK, Pak. Maksudnya Ya, jalan itu DPU punya SK yang jalan. itu yang di RPH itu Enggak, yang keseluruhan. keseluruhan. Nggih. Jadi di Sperkim itu Nggih. punya SK Ada jalan. SK jalan lingkungan. Iya, tapi di DPU. DPU juga punya SK jalan. Berarti kok nek sing mau gunung pergi biar digarap pergi, sing mau Iya. DPU digarap DPU gitu. Iya. Tak golek ke seneng TPB Mbak Sinta jajal Mbak Sinta. Tak golek ke TPB. Sik, wis buka Permendagri dong. Bro iki noto iki mau Oh, sak nonton. sik. Nah, itu Usulannya. mana nih? Mana tadi usulannya? Uangnya oh itu dua loh. Itu yang jadi tuntutan RPJM yang sebut selama Storos itu Mas Storos itu. Usulan di luar. Kurang tahu saya. Tadi yang itu dari eksplorasi Oh, Mas Toro. Mas Toro ya. Mas Toro. Dengan usulan. Enggak, ini nanti yang hasil des. Usulan hasil des. Oh ya. Yang hari Rabu yang diundang itu Pak 13. 13 dari luar. Enggak undangannya. Undangan keseluruhan. Oh, totalnya 13. Iya. Oh, Enggak, maksudnya yang saya undang kan anu tuh apa jenenge? OPD terkait. Itu beda terkait. Nggih, terus yang anu yang dari bidang yang masuk di undangan kabit kasubit semua. Oh ya biasa aja. Masih wan aja kan. Oh, Sama baru masih saya. Mas. Berarti yang lain belum. Belum. Oh, nggih. Yang dari itu juga belum termasuk Wisanggeni itu Pak 13 itu. Sudah. Sudah. 13 sudah Wisanggeni. Oh, tuh bisa Belum, geni? toh? Belum. Iya, makanya itu. Belum. Iya. Biasanya berapa orang ya Pak Wisanggeni? 3 atau Bisa 4? geni itu kemari itu paling 3 atau 4. 4 nggih, separuh 4 mawon nggih. Pak iki soalnya Iya. ngundang rapat sing sok ramu sok ora ping siji. Iya. Dari OPD tadi saya So- itu mesti nggawa sepele Di luar itu, di luar apa? di luar yang diundang. Iya, diundang. Nah, biasa ini Jam 9 ya Pak Wid. Jam 9.
Bisa.